Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Abdurrahman dengan NIM 2009038, kelas 1B program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan esai yang telah saya buat yang berjudul Ikigai sebagai konsep hidup bahagia dan bermakna. Rutinitas tiap-tiap orang memiliki cara dan pandangan yang berbeda tergantung bagaimana mereka menyikapi dan menghargai waktu yang telah diberikan kepada mereka dalam hidupnya. Ada orang yang selama hidupnya menghabiskan waktu dengan selalu berusaha memperbaiki dan mengembangkan diri. Ada pula orang yang selama hidupnya selalu berusaha untuk mengejar cita-cita dan harapan besar yang selalu diimpikannya. Ada juga yang mungkin sedang menjalani hidup atau hal yang telah mereka capai. Ada juga bahkan orang yang tidak memiliki rencana ataupun langkah untuk menghabiskan waktu hidupnya dan membiarkan segala hal itu terjadi sebagaimana mestinya. Kadangkala seseorang merasa kurang bersemangat, tidak bergairah, atau bahkan malas untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Seringkali juga kita merasa bosan, lelah, dan perasaan tidak menentu ketika menjalani rutinitas setiap harinya. Maka hal itu memanglah wajar sebagai manusia. Namun, jikalau hal tersebut terus-menerus terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, maka tentunya akan berpengaruh dengan rutinitas kehidupan sehari-hari kita. Maka hanya satu hal yang bisa menjadi yang terfikirkan untuk solusi hal tersebut adalah dengan menetapkan dan membuat tujuan hidup. Karena pada dasarnya manusia yang telah menetapkan tujuan dan juga membulatkan tekad untuk mengejar tujuan itu, maka segala cara akan dia lakukan. Bahkan hal yang paling berharga baginya pun berani ia korbankan. Lantas apakah yang bisa membuat hidup seseorang menjadi lebih bermakna? Ada sebuah konsep, prinsip, dan filosofi yang berasal dari negeri Sakura bisa menjadi sebuah acuan seseorang dalam menjalani kehidupan. Budaya etos kerja atau filosofi yang menjadi pedoman ini dinamakan Ikigai, yang merupakan istilah untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Sesuai dengan istilahnya, Ikigai berasal dari kombinasi kata Ikiru yang berarti untuk hidup dan Kai yang bermakna realisasi harapan seseorang. Maka jika digabungkan keduanya akan membentuk sebuah konsep alasan untuk hidup dan memiliki tujuan hidup. Menurut Gordon Matthews, seorang profesor antropologi di Chinese University of Hong Kong sekaligus pengarang buku What Makes Life Worth Living, mengatakan Ikigai bisa membuat hidup seseorang menjadi lebih bermakna. Dan juga menurut Dan Buettner, seorang peneliti di Blue Zone, sebuah wilayah yang penduduknya kebanyakan memiliki umur yang panjang, Ikigai adalah konsep dan pedoman bagi umat yang dianut oleh masyarakat di sana. Menemukan Ikigai atau alasan hidup tidak berarti hidup kita akan selalu benar, lancar, dan bahagia. Karena faktanya hidup memiliki dua sisi koin yang berbeda atau bertolak belakang. Hanya saja konsep dan prinsip ini bisa menjadi acuan yang memungkinkan kita dalam menyikapi sesuatu yang buruk dengan baik. Adapun elemen-elemen yang terhubung pada konsep Ikigai yang disebut dengan passion, mission, vacation, dan profession, keempatnya saling mengisi dalam membentuk sebuah tujuan hidup yang berkelanjutan dengan menyeimbangkan 4 aspek. Yang pertama adalah what you love atau sesuatu yang kamu cintai. Yang kedua adalah what world needs, adalah sesuatu yang dunia butuhkan. Yang ketiga adalah what can you be paid for, sesuatu yang bisa membuatmu dibayar. Yang keempat adalah what you are good at, sesuatu yang kamu kuasai. Dan semua aspek yang telah disebutkan itu tidak hanya disusun dengan acak, melainkan ada kolerasi antara satu dengan satu yang lain untuk bisa memperkuat gagasan menyatukan
setiap poinnya sehingga terciptalah sebuah keseimbangan. Seperti halnya dalam elemen mission yang merupakan fase seseorang ketika seseorang melakukan sesuatu yang dia sukai dan juga sangat dibutuhkan oleh dunia. Dua aspek ini jika digabungkan menjadi elemen mission. Namun dalam hal ini dia tidak menguasai hal itu sehingga tidak membuatnya tidak mendapat bayaran yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Seperti halnya menjadi seorang relawan dalam suatu musibah bencana alam. Ada pula elemen vacation, di mana fase seseorang melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain dan tentunya dibayar untuk hal tersebut. Namun dalam hal ini dia tidak menyukai, bahkan dibayar karena hal tersebut. Kemudian elemen yang ketiga adalah profession, di mana fase ketika seseorang melakukan hal yang dia kuasai dan juga dibayar untuk hal itu. Sederhananya, dia hanya mencari profesi untuk menghidupi dirinya sendiri saja. Kemudian yang terakhir adalah passion, yang merupakan fase di mana seseorang melakukan sesuatu yang disukai dan dia menguasai hal itu, atau biasa sering kita sebut dengan minat dan bakat. Namun hal ini belum tentu bermanfaat bagi orang lain dan juga memenuhi kebutuhan finansial. Dalam mencari dan menemukan ikigai dibutuhkan aspek dan elemen yang terhubung satu sama lain, yang bertujuan untuk menemukan titik pencerahan dalam menemukan tujuan hidup. Setelah menghubungkan keduanya dan menyelaraskan hal tersebut dengan kehidupan rutinitas seseorang, maka sedikit demi sedikit akan muncul motivasi untuk memperbaiki hidup. Dengan mempertanyakan, apa sih yang membuat saya termotivasi, atau seberapa bernilai sih hidup saya, atau apa saja yang sejalan dengan nilai saya, kemudian lingkungan apa sih yang bisa membantu untuk mencapai tujuan saya, dan sebagainya. Setelah merefleksikan jawaban dari pertanyaan tersebut, lalu mulailah sesuatu dengan perlahan tapi pasti, karena proses ikigai dibutuhkan proses yang tidak sebentar dan tekad yang kuat untuk mencapainya, hingga akan muncul kesadaran bahwa rintangan merupakan suatu hal yang wajar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun sikap yang kurang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.